Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya PWP Gamapala. Di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya media pembelajaran. Yang sudah kita ketahui bahwa Indonesia sangat kurang merata dalam segi pendidikan. Dalam hal ini, saya akan membahas tentang media pembelajarannya yang menurut saya dan dapat dibuktikan juga bahwa media-media yang diperlukan saat di sekolah sangat minim sekali. Nah, untuk itu saya di sini akan memberikan suatu pembelajaran serta solusi yang mungkin dapat bermanfaat untuk kita semua. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan pentingnya media pembelajaran untuk kita. Nah, media pembelajaran sangat penting untuk kita, apalagi untuk anak-anak yang memiliki cara atau gaya pendidikan yang berbeda-beda, seperti ada yang visual, audio, dan lainnya. Nah, untuk itu saya akan memberikan suatu hal yang dapat membantu semuanya untuk dapat menemukan media pembelajaran yang sesuai untuk semuanya. Nah, yang pertama, mari kita mengetahui terlebih dahulu apa itu media pembelajaran. Media pembelajaran adalah sebagai sarana untuk mengemukakan pesan-pesan atau informasi yang diperlukan guru agar membuat siswa-siswanya menjadi paham akan apa yang dijelaskannya. Nah, media pembelajaran sangat penting, yaitu untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, keahlian siswa yang kita didik atau kita ajari sehari-hari agar ilmu yang dapat kita peroleh bermanfaat untuk siswa. Nah, media pembelajaran tidak hanya melalui papan tulis saja, tidak hanya seputar tulisan atau penjelasan, tetapi juga bisa bermacam-macam karena setiap manusia memiliki gaya belajarnya yang berbeda-beda. Seperti ada anak yang mempunyai gaya belajar auditorial, yaitu mendengarkan, yaitu anak itu bisa memahami apa yang kita jelaskan dengan mendengarkan suatu hal-hal yang membuat dia tertarik. Nah, ada juga yang siswa visual, gaya belajarnya visual, yaitu melihat, yaitu biasanya anak tersebut bisa memahami apa yang kita jelaskan dengan melihat suatu gambar atau suatu yang bergerak gitu. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam media pembelajaran. Banyak sekali media pembelajaran yang bisa kita gunakan untuk mengajar. Saya akan menyebutkan beberapa saja. Nah, yang pertama adalah media audio. Nah, yang seperti kita ketahui, media audio itu adalah media yang menekankan pada bunyi-bunyian seperti telepon, radio, terus juga laboratorium bahasa, dan banyak lainnya. Nah, untuk itu biasanya anak-anak yang memiliki gaya belajar audio, biasanya anak itu akan fokus pada bunyi-bunyi seperti itu dan akan lebih cepat untuk memahami pembelajaran yang kita sampaikan. Nah, yang kedua, media visual yang bisa kita lihat biasanya adalah film. Saat kita menonton film, biasanya akan menggunakan media visual ini. Nah, media visual ini sangat berguna untuk proses pembelajaran karena anak-anak akan lebih cepat memahami pembelajaran
dengan menonton suatu proyeksi atau proyektor yang menampilkan suatu gambar-gambar atau visual yang dapat dibayangkan oleh anak-anak itu tersebut. Yang selanjutnya adalah metode audiovisual, yaitu gabungan antara audio dan visual itu sendiri. Nah, biasanya kalau visual itu biasanya kayak lebih ke gambar-gambar atau suatu yang bisa mendeskripsikan suatu pembelajaran itu, tapi kalau audiovisual itu ada suara dan ada gambarnya. Nah, bisa kita lihat seperti saat kita menonton TV atau saat kita melihat YouTube atau saat kita menggunakan suatu proyektor yang dapat menampilkan suatu gerak dan suara itu sendiri, sehingga anak dapat memahami apa yang dijelaskan saat gambar itu muncul. Nah, itulah yang memudahkan kita untuk lebih memahami suatu topik yang kita bahas. Nah, untuk selanjutnya adalah media serbaneka, yaitu biasanya menggunakan suatu alat. Nah, alat itu seperti antara model mock up atau diorama seperti itu, atau menggunakan suatu papan buletin, itu juga bisa digunakan untuk media serbaneka ini. Nah, yang selanjutnya adalah peta dan globe. Nah, biasanya kita kalau menjelaskan menggunakan suatu gambar. Nah, suatu gambar itu seperti peta. Nah, itu tadi beberapa macam media pembelajaran. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan alasan pentingnya media pembelajaran untuk siswa, guru, dan semuanya. Alasannya ada 3. Yang pertama, salah satunya adalah untuk pengajaran lebih menarik perhatian siswa, sehingga menumbuhkan motivasi kepada siswa itu sendiri. Jika pembelajarannya menarik, maka siswa akan bersemangat untuk belajar lebih memahaminya. Nah, yang kedua, bahan pengajaran lebih jelas maknanya. Jika menggunakan pembelajaran yang menarik atau lebih diminati oleh siswa, maka siswa akan lebih memahami atau mengorek lebih lanjut tentang materi yang akan kita sampaikan atau guru sampaikan. Nah, yang ketiga adalah metode pengajaran yang bervariasi. Jadi, metode pembelajaran tidak monoton saja, tetap tidak hanya menggunakan papan tulis atau menggunakan ceramah saja, tetapi media pembelajaran itu bervariasi, seperti penggunaan film atau penggunaan alat gerak, itu juga bisa dijadikan media pembelajaran, sehingga siswa tidak akan mudah bosan atau lebih tertarik dengan materi yang akan kita sampaikan. Nah, yang keempat adalah siswa dapat lebih banyak melakukan aktivitas. Nah, jadi siswa tidak hanya akan duduk saja, tetapi siswa akan lebih banyak memahami dengan cara seperti bergerak atau lebih bisa mengekspresikan diri dengan materi yang akan kita sampaikan, sehingga siswa tidak akan jenuh hanya dia memperhatikan kita menjelaskan, tapi juga bisa berpartisipasi, juga bisa aktif dalam pembelajaran kita. Nah, itulah pentingnya atau alasan pentingnya metode atau media pembelajaran. Nah, alasan yang kedua adalah taraf berpikir siswa. Nah, biasanya siswa akan berpikir dari yang sederhana ke yang rumit atau yang ke sederhana. Nah, media pembelajaran ini akan memecahkan suatu yang rumit menjadi yang sederhana ataupun sebaliknya. Nah, inilah yang membuat siswa menjadi semangat atau menjadi alasan untuk terus belajar, yaitu dengan memecahkan suatu problem atau suatu masalah yang dihadapi saat
belajar itu sendiri atau kesulitan-kesulitan dalam pelajaran. Alasan yang terakhir atau alasan yang ketiga disampaikan oleh Alif Sadiman. Itu ada 4 alasan, yaitu yang pertama adalah demonstration atau mendemonstrasikan, yaitu menggunakan media sebagai alat bantu untuk mendemonstrasikan suatu konsep atau suatu alat, objek, atau suatu yang berguna untuk mengoperasikan sesuatu. Nah, inilah yang berguna sekali untuk kita dalam menjelaskan sesuatu dari yang rumit itu sendiri menjadi mudah. Nah, yang kedua adalah familiarity, karena sudah terbiasa menggunakan suatu media. Nah, media yang biasanya digunakan seseorang seperti saat kita menggunakan suatu media visual atau kita sudah nyaman dengan media visual, akan lebih nyaman jika kita menggunakan media pembelajaran visual agar seseorang lebih bisa memahami suatu pembelajaran. Nah, untuk itulah setiap orang memiliki gaya belajarnya sendiri-sendiri dan lebih nyaman saat kita sudah menemukan suatu media pembelajaran yang cocok untuk kita. Nah, yang ketiga adalah clarity, ingin memberikan gambaran atau penjelasan yang konkret, yaitu saat kita menjelaskan sesuatu hal yang rumit, nah kita bisa menjelaskannya menggunakan media pembelajaran yang kita usung, yang kita gunakan agar penjelasan yang kita berikan bisa diterima oleh seseorang dengan menggunakan media tersebut. Nah, inilah yang membantu kita untuk lebih bisa diterima penjelasan kita atau pembelajaran kita kepada orang lain atau siswa kita. Nah, yang terakhir, active learning. Guru dapat membuat siswa berperan aktif secara fisik, mental, dan emosional. Nah, dari metode atau media pembelajaran kita yang kita usung, kita akan membuat siswa kita lebih aktif dalam bertanya atau dalam pembelajaran itu sendiri. Saat siswa itu bertanya atau memberikan suatu saran atau kritikan, maka dapat dilihat bahwa anak itu secara tidak langsung mengerti apa yang kita jelaskan. Nah, untuk itulah media pembelajaran berguna untuk memahamkan siswa akan apa yang kita jelaskan. Nah, itulah alasan-alasan yang saya jabarkan betapa pentingnya media pembelajaran untuk kita sebagai suatu solusi untuk kita. Nah, untuk itu dari permasalahan yang timbul seperti kurangnya sarana atau media pembelajaran yang banyak sekali di Indonesia ini, maka saya memiliki inovasi atau membuat inovasi berupa permainan dumb quiz atau metode atau media yang dapat digunakan sebagai suatu pembelajaran atau membantu siswa agar siswa lebih aktif dalam suatu pembelajarannya, yaitu permainan seperti ini. Nah, dumb quiz ini adalah suatu permainan yang saya modifikasi dari permainan tradisional dam-daman, tetapi saya memodifikasinya dengan menggunakan soal, yaitu jika lawannya atau kita kalah atau lawan berhasil mengambil pion dari kita, maka pemain yang diambil pionnya akan mengerjakan soal. Nah, saya bacakan soalnya.
Nah, salah satu soalnya saya akan bacakan, yaitu sebutkan 3 kota yang berawalan dari huruf B. Nah, ini atau dapat saya bacakan lagi seperti 6 dikali 3 dikurangi 3. Nah, itu. Nah, ada banyak soal-soalnya. Ini sesuai dengan pion. Pionnya ada 20. Saya menggunakan koin ini untuk sebagai pionnya. Saya menggunakan koin 500 dan 200. Jadi lawan akan menggunakan pion yang 200 ini atau 500 ini sesuai dengan kotak sesuai dengan titik-titik yang ada di dalam kuis ini, seperti ini sampai ini. Nah, tujuan saya menggunakan dam kuis ini adalah salah satunya untuk melestarikan permainan dam-daman yang seringkali dilupakan oleh anak zaman sekarang. Dan dam-daman ini juga bisa mengasah otak, jadi menggunakan strategi agar pion tidak dapat diambil lawan yang menjadi tanding kita. Nah, jika lawan berhasil mengambil pion kita, maka kita akan mengerjakan satu soal ini. Nah, yang menariknya adalah yang pemenang akan dilihat dari seberapa banyak pion yang dapat diambil dari lawan. Nah, begitu. Nah, selanjutnya agar kalian tidak penasaran bagaimana cara membuatnya, saya akan memberikan alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat permainan dam quiz ini. Dan saya membuat ini hanyalah sebagai kasaran saja. Kita bisa membuat ini lebih cantik atau lebih bisa dijadikan sesuatu yang dapat dijual belikan, karena ini memiliki banyak sekali manfaatnya. Nah, alat-alat dan bahan-bahan yang dapat kita gunakan untuk membuat permainan ini antara lain adalah yang pertama, alat lem tembak, gunting, pensil, penghapus, jarum, benang, penggaris. Nah, itu saja alat-alatnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bahannya. Bahannya yang kita butuhkan antara lain seperti kain flanel, papan kayu, kertas buffalo, kancing, lem tembak, stiker, resleting, dadu. Nah, itu saja. Sangat simpel dan mudah dicarikan, teman-teman. Nah, dan untuk proses pembuatannya juga sangat mudah sekali. Kita hanya perlu melakukan yang pertama adalah buat kerangka di atas kain flanel, lalu gunting sesuai dengan pola. Jadi ini disesuaikan dengan ukuran permainan dam quiz ini. Jadi untuk kerangkanya. Yang kedua, lapisi papan kayu dengan kain flanel dan bentuk sesuai buku. Nah, ini jadi papan ini bisa dibuat dari kayu, ataupun jika tidak bisa menggunakan kayu, kita juga bisa menggunakan kardus. Ini saya menggunakan kardus. Yang ketiga, tempel kertas print permainan di atas papan kayu yang dilapisi kain flanel seperti ini. Ini bisa digambar sendiri atau kita bisa mempercantik dengan menggunakan suatu gambar yang berguna untuk mempercantik dan bisa dijual belikan, stiker atau gambar-gambar yang menarik perhatian pembeli. Yang keempat, print kertas dengan tulisan perintah lalu gunting sesuai pola. Jadi jika sudah
sudah membuat gambaran, maka kita tinggal mengeprint saja dan ditempelkan di sini. Nah, yang kelima, tulis kumpulan soal yang ingin dimainkan dalam permainan dumb quiz. Jadi seperti ini salah satu soalnya, atau disesuaikan dengan jenjang pendidikan, seperti saat jenjang pendidikannya SD, maka disesuaikan dengan soal-soal yang anak itu butuhkan atau anak itu pelajari saat ini. Atau jika menggunakan soal untuk kelas SMA juga bisa. Nah, jadi disesuaikan dengan tingkatan pendidikannya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa soal-soal ini tergantung pada pemain itu sendiri, berada di jenjang mana. Jika SMP, maka gunakan soal SMP dan seterusnya. Jika sudah membuat soal dan membuat dadunya, maka jika sudah membuat soal dan dadunya, maka dimasukkan ke dalam permainan dumb quiz ini agar bisa digunakan nanti. Nah, jahit resetting agar dapat tertutup. Nah, seperti ini saya menggunakan seperti ini agar bisa ditutup. Nah, ditutup. Iya, sesuai kreativitas. Jadi pembuatan dumb quiz ini bisa disesuaikan dengan kreativitas atau keinginan siswa atau kita. Jadi tidak muluk-muluk harus seperti ini, tapi juga bisa dikreasikan dengan menempelkan suatu stiker atau hiasan yang dapat membuat permainan dumb quiz ini menjadi lebih menarik dan dapat dijualbelikan. Dan yang terakhir, jika sudah semuanya, maka permainan dumb quiz ini bisa dimainkan. Begitu. Nah, dari penjelasan saya, begitulah yang bisa saya sampaikan dengan membahas pentingnya media pembelajaran bagi siswa, guru, dan sekitarnya. Karena belajar itu sangat penting, maka kita hendaknya memiliki media yang cocok untuk kita agar dapat memahami suatu pembelajaran atau ilmu yang dapat disampaikan guru bisa kita serap atau bermanfaat untuk kita kelak. Jika kita tidak memahami suatu pembelajaran, maka hendaknya kita bertanya kepada guru untuk menjelaskan dan mengerti apa gaya belajar yang kita anut atau yang kita senangi, agar pembelajaran bisa masuk ke pikiran kita dengan lebih mudah. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan atau tidak sesuai dalam pikiran kalian, mohon dimaafkan. Semoga penjelasan saya bisa memberikan Anda wawasan, pengetahuan. Maka saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.